اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبرى في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذى للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين قوم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم
عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wajamilni ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rahmatin rahmatin. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Wa ila hadratin nabiy mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi al-kiram, khususan ila musannifi hadzal kitab Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharifahu wa nafa'ana bi'ulumihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama untuk pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Buka kitabnya. Ini langsung halaman 2 ya. Kalau nggak salah 2 atau 3 nih tulisannya. 3 ya. 3. Ini saya bawa 11 karya kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari yang dijadikan satu kitab. Jadi ini ada 11 kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang dijadikan satu buku. Buat perbandingan aja. Kalau di sini nggak dijelasin sanad keilmuan Mbah Hasyim ketika mendapatkan ilmu hadis. Tapi kalau di sini dijelasin nih, Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan sanad ketika belajar hadis dari kitab Sahih Bukhari, dijelasin sanad keilmuannya. Gurunya siapa aja terus sampai ketemu sama Imam Bukhari. Kemudian ada juga sanad Sahih Muslim dan sanad Muwatta kitab hadis karyanya Imam Malik. Jadi belajarnya Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak perlu diragukan lagi karena sanadnya jelas tercatat di sini. Ntar kita baca bareng-bareng. Kita mulai dulu dari halaman 3 ya. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifu bil mu'allifi. At-ta'rifu bil mu'allifi. At-ta'rifu bil mu'allifi ini artinya biografi pengarang. Biografi pengarang. Ismuhu wa nasabuhu. Ismuhu wa nasabuhu. Nama pengarang dan nasabnya pengarang. Siapa sih nama pengarang dan nasabnya itu seperti apa? Huwa, pengarang kitab ini adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Jadi nama aslinya kalau di sini Muhammad Hasyim. Asy'ari itu nama abahnya. Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Kalau bin kan berarti nama bapak. Cuman masyhurnya, terkenalnya dengan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal itu nama bapak, dan ulama nggak aneh kalau kayak begitu. Banyak ulama yang pakai nama bapaknya. Banyak. Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid. Abdul Wahid
bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim Al-Muqallibu Abdul Halim ini punya julukan, isim lakop nih. Lakopnya apa julukannya? Bifangiran Bona. Itu Bona tuh. Abdul Halim ini punya lakop, punya julukan, lebih terkenal dengan nama Pangeran Bona. Berarti Mbah Hasyim Asy'ari ini darah biru, anak ningrat, Pangeran Bona dari buyutnya. Nah, Pangeran Bona bin Abdurrahman Al-Muqallibnya julukannya Bijaka Tingkir, Jaka Tingkir. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari masih cicitnya Jaka Tingkir. Ini apa Arabnya, Arab pegon kayak begini ya. Jaka Tingkir tuh. Abdurrahman lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Berarti Joko Tingkir itu nama aslinya adalah Abdurrahman. Siapa itu Joko Tingkir? Joko Tingkir adalah Sultanun Hadi Wijaya. Sultan Hadi Wijaya. Kalau di kerajaannya beliau bernama Sultan Hadi Wijaya. Punya julukan Jaka Tingkir. Nama aslinya adalah Abdurrahman Hadi Wijaya. Di kerajaannya di mana saya belum tahu nih. Terus Hadi Wijaya Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq. Siapa itu Maulana Ishaq? Maulana Ishaq adalah Raden Ainul Yakin Al-Masyhur yang lebih dikenal dengan nama Bisunan Giri. Sunan Giri. Sunan Giri itu baris paling bawah tuh, paragraf terakhir. Raden maksudnya. Ainul Yakin. Siapa sih Raden Ainul Yakin? Al-Masyhur Bisunan Giri, lebih terkenal dengan nama Sunan Giri. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari masih keturunannya Wali Songo dari jalur Sunan Giri. Jangankan Mbah Hasyimnya, berarti Wahid Hasyim masih keturunannya juga Sunan Giri. Kalau Wahid Hasyim masih keturunan Sunan Giri, berarti Gus Dur masih keturunan Sunan Giri. Kalau Gus Dur masih keturunan Sunan Giri, berarti Yeni Wahid masih keturunan Sunan Giri. Bukan orang sembarangan itu. Keturunan Wali Songo, Sunan Giri atau Bu Ireng, tuh Tebu Ireng. Al-Jambani ini Jombang maksudnya ya. Al-Jambani Jombang. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari adalah keturunan dari Pangeran Bona. Pangeran Bona adalah anak dari Jaka Tingkir. Jaka Tingkir lebih dikenal dengan nama Sultan Hadi Wijaya. Nama aslinya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini adalah anaknya Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Yang mana Abdul Fattah ini adalah anak dari Maulana Ishaq Raden Ainul Yakin yang lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Secara nasab beliau keturunan Sunan, keturunan Waliullah, Wali Songo. Secara keilmuan ntar kita bakal lihat nih, Mbah Hasyim Asy'ari belajar di mana aja bakalan ketahuan. Sekarang selanjutnya, Mauliduhu wa nasyatuhu al-ilmiyah, lahir dan jejak belajarnya, biografi belajarnya. Wulida fi, apa ditulisannya? Wulida fi, aduh kalau Arab susah jadinya. Wulida fi Gedang, ini nama kampung di Gedang. Gada Naju gitu, susah. Wulida fi Gedang.
Ini nama kampung, nama desa. Gedang itu qaryatu satu kampung fi shimali Madinati Jombang. Adalah salah satu kampung yang ada di sebelah utara apa selatan? Utara kota Jombang. Gedang adalah salah satu kampung yang ada di sebelah utara kota Jombang. Lahirnya kapan? Yaumus Sulasai, hari Selasa. Mbah Hasyim Asy'ari lahir hari Selasa di desa Gedang. Tanggal 24 Dzulqa'dah. Dzulqa'dati. 24 Dzulqa'dah tahun 1287 min sinil hijrati, dari tahun Hijriah. Hitungannya tahun Hijriah. 24 Dzulqa'dah 1287 hari Selasa lahirlah seorang kiai yang bernama Muhammad Hasyim. Kita lebih kenal dengan nama Hasyim Asy'ari. Sekarang 1442. Hitung aja 1442 dikurangi 1287. Udah berapa ratus tahun tuh. Kemudian bawahnya Mbah Hasyim Asy'ari dididik dengan didikan terbaik. Beliau juga membaca Al-Quran dan membaca beberapa kitab agama. Summa rohala, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan belajarnya ke pesantren yang lain, fi thalabil ilmi ila asyharil ma'ahidi, ke pesantren-pesantren yang masyhur ketika itu. Fi biladi Jawa, di daerah Jawa. Minha, salah satunya Ma'hadu Sona. Ma'hadu Sona ini pesantren Sona. Nanti kita cari bareng. Saya juga belum pernah dengar nih. Wa Ma'hadu Siwalan, daerah Siwalan. Mana nih? Sidoarjo, daerah Sidoarjo. Wa Ma'hadu Langitan ini. Langitan, Tuban, daerah Tuban. Baris paling bawah. Wa Ma'hadu Lanjitan bi Tuban, pesantren Langitan di Tuban. Mbah Hasyim Asy'ari pernah belajar di Sidoarjo, di Tuban, summa intakola, kemudian pindah ila Ma'hadi Bangkalan, daerah Bangkalan, Madura ya. Ini nanti ketemunya sama Syekh Khalil. Fi Jazirati Madura. Walazima fihi, dan Mbah Hasyim Asy'ari lama menetap di daerah Bangkalan. Sama siapa? Sohibul Karomah Syekh Khalil Waliullah. Bersama dengan Sohibul Karomah Syekh Khalil Waliullah, seorang waliullah. Tsumma hajaro, kemudian hijrah Mbah Hasyim Asy'ari ila diyaril Makkiyah, ke daerah Mekah, wal masyairil haramiyah, tepatnya di daerah Tanah Haram. Fa'aqoma biha iddata sanawat, dan Mbah Hasyim Asy'ari di Tanah Haram menetap beberapa tahun. Wa qara'a ala akabiril ulama'i fiha, dan Mbah Hasyim Asy'ari belajar kepada ulama-ulama besar yang ada di kota Mekah, tepatnya di Masjidil Haram. Fa qara'a, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari belajar. Qara'a di sini artinya belajar, bukan baca.
Faqara'a, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari belajar ala Syekh Muhammadun Nawawi, kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Belajar langsung sama Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten yang ngarang kitab Kasifatus Saja, Syarah Safinah, salah satunya itu. Setelah belajar sama Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Hasyim juga belajar kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau. Belajar sama Syekh Khotib Minangkabau. Luar biasa. Ulama jeger semua nih. Syekh Khalil, Syekh Nawawi Banten, Syekh Khotib Bangkalan. Syekh Khotib ada dua, satu Syekh Khotib Bangkalan, satu Syekh Khotib Sambas. Yang ini Bangkalan. Kemudian belajar lagi kepada Syekh Syuaib bin Abdurrahman Anwa al-Funun, berbagai macam pelajaran. Banyak belajarnya kepada Syekh Syuaib bin Abdurrahman. Wa qara'a, dan belajar juga Mbah Hasyim Asy'ari ala Sayyidi Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Siapa itu Sayyid Abbas Al-Maliki? Abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tahu? Mekah. Kan sekarang anaknya Sayyid Muhammad sampai Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad punya abah namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya abah namanya Alawi. Sayyid Alawi punya abah namanya Sayyid Abbas. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari belajar sama Sayyid Abbasnya langsung, kakek dari Sayyid Muhammad. Tahu kan Sayyid Muhammad yang Mekah tuh, satu-satunya ulama yang masih berpegang teguh sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini Saudi Arabia dikuasai sama Wahabi. Di Mekah satu-satunya yang mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah kayak kita orang yang ada yang mau kunut, ngadain Isra Mi'raj, itu cuman keluarganya Sayyid Abbas, turun temurun. Pemerintah Saudi nggak berani ngutak-ngatik, nggak berani nyenggol-nyenggol, nggak berani. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari belajar langsung sama Sayyid Abbas. Belajar apa di sini? Kata bal ahadisan nabawiyyati, belajar ilmu hadis. Belajar ilmu hadis. Kemudian Suma qara'a, kemudian Mbah Hasyim juga belajar ala Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdillah At-Tirmizi. Termas daerah, Termas daerah mana sih Jawa Timur ya? Ada yang tahu nggak Termas? Ini Syekh Mahfuz Termas, Pacitan kalau nggak salah. Pacitan ya? Syekh Mahfuz Termas. Antum kalau misalnya doyan ziarah ke daerah Jawa Timur, itu nggak asing sama yang namanya Syekh Mahfuz Termas. Nah, ini salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari adalah Syekh Mahfuz Termas At-Tirmizi. Belajarnya apa? Al-ulum syar'iyyati wal alati adabiyah. Belajar ilmu fikih, ilmu syariat, dan ilmu alat serta ilmu akhlak. Wal a'mali al-hadisiyah, dan belajar ilmu amalan-amalan hadis. Hatta adroka kasiran, sampai-sampai Mbah Hasyim Asy'ari itu memahami banyak pelajaran dari Syekh Mahfuz Termas dan guru-gurunya. Summa roja'a ila baladihi, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari selesai belajar kembali ke negaranya yaitu Indonesia. Fahaqqaqa, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu mengukuhkan, wa alafa, dan mengarang, wa dafaqa, dan menyusun, wa sonnafa, dan menulis, akmalahu, apa-apa yang telah dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari selama ada di kota Mekah. Wa harakatahu al-ijtimaiyah, dan Mbah Hasyim Asy'ari juga melakukan gerakan ijtimaiyah. Nah, dari gerakan dari belajarnya itu lahirlah pesantren Tebu Ireng. Dari gerakan Mbah Hasyim Asy'ari itu lahirlah organisasi Nahdlatul Ulama. Gitu. Tuh Mbah Hasyim Asy'ari sekilas belajar di Indonesianya di Sidoarjo, di Langitan Tuban, di Madura kepada Syekh Khalil Bangkalan, kemudian hijrah ke Mekah, belajar kepada ulama-ulama besar,
Syekh Nawawi Banten, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Su'eb, kemudian Syekh Abbas, kemudian Syekh Mahfud Termas, kemudian siapa lagi nih? Satu lagi ada yang ketinggalan? Syekh Su'eb, Syekh Abbas, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, dan guru-gurunya yang lain banyak. Nah ini sejarahnya lagi. Setelah Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke negaranya dari Tanah Haram, bana ma'hada Islamiyan Tabu Irong Jumbang. Bacanya ribet tuh. Setelah kembali, Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng Jombang. Kapan berdirinya? Wadalika fi, dan berdirinya itu ada nggak di situ? Ada ya. Berdirinya pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah. 1317 Hijriah. Jadi pesantren Tebu Ireng didirikan tanggal 26 Rabiul Awal. Sekarang tanggal berapa Rabiul Awal? 4 atau 5? 4 ya. Sekarang tanggal 4 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Tanggal 26 Rabiul Awal itu ulang tahunnya miladnya pesantren Tebu Ireng. Yang ke berapa ratus tuh? Ada ratusan tahun. Sekarang 1442 ya. Ini berdirinya 1317. Sudah berapa tahun tuh pesantren? Sudah sekian tahun ya pokoknya ya. Cuma adofa ilaihi, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga membarengkan, menempelkan, mencocokkan, menjalankan ilaihi madrasah salafiyah syafi'iyah. Metode pendidikannya itu dibarengi dengan pendidikan salafiyah syafi'iyah, bermadzhabkan Syafi'i. Bermadzhabkan Syafi'i yang bermodalkan tadris wa ta'lim, fajtama'a alaihi an-nasu yastamduna min fidon ilmihi wa sihali adabihi wa muridun ala mu'adil fatihi. Nah di sini Mbah Hasyim Asy'ari baru dikasih tahu biografinya ketika mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pesantrennya berdiri pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317. Kemudian berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama tanggal 16 Rajab 1344. Jadi jaraknya jauh juga ya. Pondok Tebu Ireng berdiri 1317. Nahdlatul Ulama kebentuk tahun 1344 pada tanggal 16 Rajab. Masehinya tahun berapa? 1926 24. 26 ya. NU berdirinya 1926. Kalau nggak salah tanggal 31 Januari. Kalau nggak salah ya, 31 Januari 1926. Kalau kalender hijriahnya 12 Rajab 1344. Asasa jam'iyatan Nahdlatul Ulama'i ma'a ashabihi. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama bersama para sahabatnya. Minhum diantaranya Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Wahab, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, wa Syekh Bisri Syansuri, Mbah Bisri. Ini yang 3 serangkai ini. Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Wahab, Syekh Bisri Syansuri.
biasa dikenal dengan Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, wa ghairihima dan teman-temannya min akabiri ulama Jawa, dari pembesar-pembesar ulama Jawa. Banyak pendirinya, cuman yang masyhurnya 3 ini. Wa hadhihi jam'iyatu diniyah. Organisasi ini adalah organisasi keagamaan ijtimaiyah yang berdiri tahtal muslimina, untuk menaungi para muslim yang ada di Indonesia, ala ayyatamassaku, agar mereka semua berpegang teguh bil kitabi, dengan Al-Quran, wa sunnati, dan hadis Rasulullah, wa tajtanibu ad-dhalalata wal bid'ata, serta diharapkan menjauhi segala macam kesesatan dan perbuatan bid'ah, wa taharraduhum alal jihadi li'i'la'i kalimatillah, dan memotivasi untuk berjihad mengangkat kalimat Allah. Ini tujuannya. Tujuan didirikannya NU ada 3. 1, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 1, tujuan didirikannya NU ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. 2, menjauhi segala macam kesesatan dan bid'ah. Wa tajtanibu dhalalata wal bid'ah, menjauhi segala macam kesesatan dan kebid'ahan. Yang ketiga, memotivasi untuk jihad, mengangkat tinggi-tinggi kalimat Allah, mengangkat tinggi kalimat tauhid. Itu 3 tuh dasarnya. Hitohnya Nahdlatul Ulama didirikan. Jadi kalau misalnya ada orang NU tapi setuju bendera, setuju melihat bendera tauhid dibakar, patut dipertanyakan ke NU-nya. Karena Mbah Hasim mendirikan NU untuk mengangkat tinggi-tinggi kalimat Allah, kalimat tauhid. Kalau ada bendera kalimat tauhid, bendera la ilaha illallah diinjek-injek, dibakar, tapi orang NU diem aja, patut dipertanyakan ke NU-nya. Kalau ada orang yang ngaku NU tapi masih melakukan bid'ah, dipertanyakan ke NU-nya. Kalau masih ada orang NU tidak menjalankan sunnah Nabi, patut dipertanyakan ke NU-nya. Karena dasarnya 3, pegang teguh pada Al-Quran Sunnah, menjauhi kesesatan dan bid'ah, serta mengangkat tinggi-tinggi martabat kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu NU tuh didirikannya begitu tujuannya. Dan jangan lupa Mbah Hasim Asy'ari pernah melakukan apa ya? Jihad itu. Bahasanya apa sih pas lagi perang tuh yang ngedukung Soekarno? Jihad, gerakan jihad Mbah Hasim, apa sih namanya, lupa banget lagi. Bukan Hizbullah, nama gerakannya, itu nama pasukannya. Resolusi jihad. Pernah dengar? NU itu punya resolusi jihad untuk membantu para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda. Itu inisiatifnya Mbah Hasim, jangan salah. Mbah Hasim bahkan pernah belajar main bedil, main pistol, pernah dicatat oleh sejarah. Karena Mbah Hasim nggak pengen cuma nunjuk doang, ente perang ke sono, ente turun ke sono, kagak. Mbah Hasim ikut perang. Jangan salah, Mbah Hasim nggak cuma teriak-teriak ayo jihad, kagak. Mbah Hasim turun tangan. Resolusi jihad itu inisiasi dari Mbah Hasim Asy'ari. Itu Mbah Hasim Asy'ari luar biasa loh, pahlawan tuh, tokoh nasional. Tokoh nasional juga, tokoh agama juga, pahlawan juga, keturunan Wali Songo juga, keturunan Jaka Tingkil juga, keturunan Sultan juga. Mbah Hasim tuh, jangan sembarangan. Ada yang ngorek-ngorek keburukan Mbah Hasim, patut dipertanyakan kesolehan orang tersebut.
Ya. Bukan berarti saya mengkultus Mbah Hasim, enggak. Artinya sebelum Anda mencaci maki keluarga Mbah Hasim, cari tahu dulu dong siapa nih Mbah Hasim. Gimana sih biografi keluarganya? Belajarnya kayak gimana sih? Jangan tiba-tiba menghina aja, nggak boleh. Mbah Hasim tidak kita kultus, tapi kita menghormati Mbah Hasim. Yang boleh dikultus ya cuma Allah, yang suci ya cuma Nabi Muhammad gitu. Tapi dalam hal ini, dalam hal kitab yang kita pelajari, Mbah Hasim wajib kita hormati. Beliau pendiri Pondok Pesantren Teguh Ireng, beliau pendiri Nahdlatul Ulama, beliau yang melakukan gerakan resolusi jihad, beliau tokoh agama, tokoh nasional, pahlawan. Keturunan Sunan Giri, keturunan Sultan Wijaya. Nggak boleh sembarangan. Mbah Hasim Asy'ari. Dan jangan ngeledekin anak cucunya juga, nggak boleh. Ya, jangan. Gimana pun kelakuannya, beliau tetap aja orang alim. Jangan suka ngehina, ngejelek-jelekin keturunannya. Beliau orang alim, beliau orang pintar, beda sama kita. Gus Solah orang alim apa sih? Waktu wafatnya Teguh Ireng penuh nyolatin beliau. Gus Solah, Gus Dur kurang alim apa sih? Gus Dur dengan matanya yang kurang penglihatannya, tapi di dalam hatinya, bukan di dalam kepala, di dalam hatinya Quran apal, hadis apal, rumusan fikih apal, kaidah usul fikih apal. Beliau orang pintar. Jangan dihina, jangan dihina. Bukan mengkultus, sekali lagi. Kita hanya menghormati. Lanjut. Fama'hadu Teguh Ireng Jombang, maka adapun pesantren Teguh Ireng Jombang wa Jam'iyatul Nahdlatul Ulama dan organisasi Nahdlatul Ulama, huma keduanya adalah asaroni azimani min asarihil khairiyah. Keduanya adalah peninggalan terbaik milik Mbah Hasim Asy'ari. Peninggalan terbaik Mbah Hasim Asy'ari. Mbah Hasim tuh. Sekarang ilmuhu wa ta'lifuhu, keilmuan dan karya-karyanya Mbah Hasim Asy'ari. La syakka, tidak diragukan lagi, annahu, bahwa Mbah Hasim Asy'ari itu qad hazanal uluma, telah menjaga khazanah keilmuan, wa nala min fununil aksariha, dan telah mencapai banyak sekali keilmuan, hatta soro qudwata, sampai-sampai Mbah Hasim Asy'ari itu mendapatkan gelar li ulama'i asrihi, oleh ulama-ulama pada masanya, wa min ba'dihim ilal an, sampai bahkan ulama-ulama setelah Mbah Hasim Asy'ari hingga sampai saat ini masih mengakui keulamaannya Mbah Hasim Asy'ari. Julukan Mbah Hasim Asy'ari itu Hadratus Syekh. Ini saya kasih tahu. Kalau orang dapat gelar Syekh itu banyak. Syekh Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Mahfuz, kemudian Syekh apa tadi nih, Syekh Khotib, banyak. Tapi Mbah Hasim Asy'ari mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Di depan kata Syekh ada hadroh. Orang yang mendapatkan gelar hadroh itu syaratnya minimal, ini dengar, minimal hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Jadi Mbah Hasim Asy'ari harus hafal minimal 100.000 hadis beserta sanadnya dari mulai guru Mbah Hasim sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah. Misal ini mah dari Syekh Khalil dari gurunya Syekh Khalil dari gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya lagi sampai Nabi Muhammad. Sedangkan dari zaman Nabi Muhammad sampai ke zamannya Mbah Hasim Asy'ari itu kurang lebih udah 1.200 tahun. Kalau satu guru itu 100 tahun, berarti Mbah Hasim Asy'ari harus menghafalkan 12 sanad gurunya. 1.200
Sedangkan untuk mendapat gelar Hadratus Syekh harus menghafal minimal 100.000 hadis. Berarti satu hadis kalau beda guru 100.000 kali 12 orang udah berapa? 1.200.000 ada. Ya berarti sekitar 200 orang dihafalin sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tuh, hebatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh. Zaman sekarang ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada, enak aja. Ada. Setelah Mbah Hasyim Asy'ari ada Syekh Yasin Al-Padang. Syekh Yasin Padang, pernah dengar? Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin Al-Padani itu pemegang sanad hadis setelah wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Syekh Yasin Padang. Setelah Syekh Yasin Padang ada nggak? Itu orang Indonesia mulu. Sekarang, hah? Ada. Yang suka main ke Indonesia, bukan main kalau sudah astagfirullah saya salah. Yang suka datang ke Indonesia, orang Taring. Umar. Habib Umar itu bin Hafiz, tapi di depan gelarnya Al-Hafiz. Habib Umar, gelar Al-Hafiz nggak sembarangan. Kalau menurut Imam Suyuti minimal hafal 500.000 hadis. 500.000 hadis. Tapi ada juga yang bilang cukup 100.000 hadis. Itu dapat gelar Al-Hafiz. Nah, jadi Habib Umar itu emang Umar bin Muhammad bin Hafiz. Benar, bin Hafiz. Di depannya ada gelarnya Al-Hafiz. Kenapa dapat gelar Al-Hafiz? Karena beliau hafal ratusan ribu hadis di kepalanya. Habib Umar. Di Indonesia ada nggak kayak gitu? Ada. Ada orang yang hafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, setengah kitab Abu Daud, dan setengah kitab Musnad An-Nasai. Orang Bekasi. Bisa tadi hidayah. Apa? Sahih Bukhari Muslim apa beliau? Indonesia dari dulu nggak pernah kekurangan ulama yang ahli hadis, nggak pernah. Nggak pernah. Siapa yang tahu dari kampung Quran At-Taqwa ada yang jadi ahli hadis. Bahkan gak cuma ahli hadis, ahli Quran. Indonesia pernah nggak ulamanya ngarang kitab tafsir Quran? Pernah nggak? Pernah. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Siapa? Profesor Quraisy Shihab. Kan punya kitab tafsir. Siapa tahu dari kampung Quran At-Taqwa nanti santrinya bisa bikin kitab tafsir. Mustahil nggak? Ada mustahil, bisa. Udah kembali lagi. Sebelum masuk, saya bacain dulu sanad keilmuan Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan sanad kitab Sahih Bukhari. 1. Secara simaan, secara mendengar, belajar langsung. 1 dari Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Jawi. Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Jawi. Ada nggak di sini? Ada. Di sini ada. Ada. Sanad Sahih Bukhari. Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Jawi. Kemudian membaca di awal tahun 1317 sampai 1319 di Mekah. Wa ajazani, dan telah diijazahkan kepada aku bi qiraatihi kama ajazani bi qiraati ghairihi. Cara bacanya diijazahkan kepada aku sebagaimana guruku mengijazahkan cara bacanya kepada murid-murid yang lain. Min kutubil hadisi, dari kitab-kitab hadis, an syaihihi, dari gurunya yang bernama Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato. Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato Al-Makki, orang Mekah asli. An Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. An Syekh Utsman, dari Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. An Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syanwani, dari Syekh Muhammad bin Ali Syanwani. An Isa bin Ahmad Al-Barawi, dari Isa bin Ahmad Al-Barawi.
An Syekh Ahmad Ad-Dafari Syekh Ahmad Ad-Dafari an Syekh Salim bin Abdullah Al-Bisri an Walidi Abdullah bin Salim Al-Bisri dari bapaknya Syekh Salim yaitu Abdullah bin Salim Al-Bisri an Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Babali Syekh Muhammad bin Alauddin an Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri an Najmi Muhammad bin Ahmad Al-Qiti Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qiti an Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Siapa beliau? Syekh An-Nawawi. Bukan Syekh Nawawi Banten, Syekh An-Nawawi. Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Imam An-Nawawi. Anil Hafizi, dari Al-Hafiz, tuh gelar lagi tuh, Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, lebih dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang kitab Fathul Bari, mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Al-Hafiz gelarnya. Nama aslinya Ahmad bin Ali, lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. An Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi, dari Syekh Ibrahim bin Ahmad. An Abil Abbas Ahmad bin Abi Thalib Al-Hijazi, dari Abu Abbas Ahmad bin Abu Thalib Al-Hijaz, dari Hijaz. Anil Husaini bin Al-Mubarak, dari Syekh Husain bin Mubarak Az-Zubaidi Al-Hambali. Malah atasnya bermazhabkan Hambali, ini guru beliau. An Abil Waqti Abdul Awal bin Isa As-Sahazi. Dapat lagi an Abil Husain bin Abdurrahman bin Muzaffar bin Daud Ad-Dawudi. An Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarkhasi an Abi Abdullah bin Muhammad bin Yusuf an jami'ihi al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari bin Ibrahim bin Mughirah. Dapat langsung tuh sanadnya. Jadi jelas, tidak diragukan lagi sanad Sahih Bukhari yang didapat oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Sanad Sahih Muslim an Syekhina Al-Alama Muhammad Mahfuz, dari Syekh Muhammad Mahfuz juga bin Abdullah, masih sama. An Syekhihi Asaid Abi Bakar bisanadihi ila Syekh Isa Al-Barawi, loncatnya langsung nih jauh. Tadi juga ada tuh yang di Sahih Bukhari. An Syekh Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi an Syekh Hasan Al-Qudi an Ahmad bin Muhammad Al-Qashashi an Syamsi Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli an Zaini Zakaria bin Muhammad Al-Ansori, dari Imam An-Nawawi. An Abdurrahim bin Al-Faraj an Muhammad bin Khalifatin bin Syaki anil Hafidhi Abdul Mukmin bin Khalaf Ad-Dimyati an Abil Hasan Al-Muayyad bin Muhammad At-Tusi an Abi Abdullah Muhammad bin Al-Fadl Al-Farawi an Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi an Abi Ahmad Muhammad Al-Jaludi an Abi Ishaq Muhammad bin Sufyan Al-Faqih An-Naisaburi anil Imam Al-Hafidh Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dapat juga tuh sanadnya, tidak perlu diragukan lagi. Sanad Muwatta juga dapat sampai ke Imam Malik, Sahihul Muwatta'nya. Itu sekilas sanad keilmuan yang dimiliki oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian karya beliau kalau di sini 11, disebutin 10 ya.
Banyak pokoknya. Adabul alim wal muta'alim, Ziyadatut ta'liqat, kemudian at-tambihat al-wajibat, arisalatul jami'ah, kemudian apa lagi nih? An-nurul mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, kemudian hasyah ala fathur rahman bi syahri risalatil wali ruslan, Syekh Islam Zakaria Al-Ansori, kemudian ad-dururul apa nih? Fi masailin tisni asyarah, ad-dururul muntasirah fil masailin tisni asyarah, kemudian at-tibyan fin nahi an maqatihi an maqati'atil ikhwan, kemudian ar-risalatu tauhidiyah, kemudian al-qalaidu fi bayani ma yajibu minal aqaid. Banyak karya-karya beliau. Terakhir, wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Tuwfiya rahimahullah, wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 7 Ramadan 1366. 7 Ramadan 1366. Itu usia beliau berapa nih? Lahirnya 1287, wafatnya 1366. 66 ke 87 20 berapa tahun ini? 89 tahun usia beliau, wafatnya 7 Ramadan 1366 wafatnya. Dimakamkan di Tebu Ireng Jombang, di tepatnya di pondok yang didirikan oleh beliau. Jadi ada yang pernah ziarah ke makam beliau? Ada ya? Ada yang pernah ziarah ke makam beliau? Pernah, Bu? Itu jadi di pondok itu ada satu komplek pemakaman khusus buat keluarga beliau. Termasuk kalau nggak salah Gus Dur juga di situ. Gus Dur juga di situ makamnya. Jadi khusus buat keluarga beliau. Yang kemarin wafat juga almarhum Gus Solah di situ juga dimakamkannya. Ada satu komplek khusus buat keluarga beliau. Mana tuh? Fajazahullahu 'anil muslimin khairan nafa'a bi ulumihi wa askanahu faradis jananahu. Semoga Allah membalas segala kebaikannya Mbah Hasyim Asy'ari, dan semoga ilmu-ilmunya bermanfaat, dan semoga Allah menempatkan beliau di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sekilas tentang biografi Mbah Hasyim Asy'ari. Sekali lagi, kita bukan mengkultus, tapi kita takzim, kita hormat, kita cinta kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu juga cintanya kita kepada keluarga dan keturunan beliau. Ya, jadi kalau ada gesekan-gesekan yang sekiranya bahasanya tidak pantas ditujukan kepada keluarga beliau, lebih baik diam, jangan diajak debat, kagak bakal ada ujungnya. Kagak bakal ada ujungnya. Ini maksud saya nyindir orang Wahabi. Orang Wahabi kagak percaya sama kayak gitu-gituan. Orang Wahabi nggak percaya adanya Wali Songo. Kagak percaya tuh kalau ulama-ulama punya karomah, kagak percaya orang-orang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu gak usah diajak debat. Kita bukannya mengkultus, tapi kita menghormati, kita mencintai, gitu ya. Ini Mbah Hasyim Asy'ari bukan orang sembarangan. Silsilahnya kita udah tahu siapa beliau, keturunan Sunan Giri. Keilmuannya kita udah tahu, beliau belajarnya ke siapa aja, bukan ulama sembarangan. Pernah dengar sejarahnya Mbah Khalil Bangkalan? Karomah-karomah beliau, ketemu Nabi Khidir lah, apalah, pernah. Nah, kalau gurunya aja kayak gitu, Mbah Hasyim Asy'ari gak perlu diragukan lagi keilmuannya. Karena Mbah Hasyim Asy'ari menurut riwayat dari mulut ke mulut, beliau yang menggendong Nabi Khidir, menjemput Nabi Khidir untuk datang ke rumahnya Mbah Khalil Bangkalan. Orang cuma cium tangan, Mbah Hasyim Asy'ari ngegendong. Orang pengen cium tangan sama Nabi Khidir susah, Mbah Hasyim Asy'ari ngegendong. Mbah Hasyim Asy'ari, ya, percaya nggak percaya, udah percaya aja. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang pesantren Tebu Ireng nggak pernah sepi, sampai sekarang NU nggak pernah sepi. Apalagi kalau bukan kehebatannya Mbah Hasyim, kalau bukan karomahnya Mbah Hasyim. Kita bisa melihat karomahnya kayak gitu, bukan dari hidupnya doang, dari matinya.
Mbah Hasim udah gak ada nih, udah wafat, udah meninggal, intaqala ila rahmatillah. Tapi sampai sekarang tuh Iraq sepi gak? Kagak. Pesantren ini makin rame. NU hancur gak? Kagak. Sampai sekarang masih ada NU. Kagak pernah kenapa-napa, biar kata diacak-acak bagaimana juga NU tetap berdiri tegak. 3. Jumatan berapa kali azan? 2 kali khutbah. Kulturnya kita kultur NU kok. NU itu menaungi mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, Maturidi. Nah, itu NU fungsinya. Sampai sekarang gak pernah sepi NU. Kita belum masuk pembahasan ya. Mukadimah sedikit. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibina wa ashabihi thahirina ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamina, yaitu Tuhan semesta alam. Wassalatuhu, dan sholawatnya Allah, wassalamuhu, serta salamnya Allah ala Sayyidina Muhammadin, dicurahkan untuk Sayyidina Muhammad. Siapa Sayyidina Muhammad? Asyrafil mursalin, semulia-mulianya para nabi, wa khatamin nabiyyin, dan penutupnya para nabi, wa ala alihi thayyibin, dan juga sholawat beserta salamnya Allah tercurahkan kepada keluarganya Nabi at-thayyibin, yang baik semuanya, wa ashabihim thahirin, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya yang suci bersih, ajmain, secara keseluruhan tidak tertinggal satupun. Amma ba'du. Dan pembukaan aja dulu ya. Kita mukadimah aja dulu. Habis ini kita sharing tentang Mbah Hasim. Banyak yang belum saya tahu tentang Mbah Hasim Asy'ari. Kayak pesantren yang tadi tuh di Purworejo, kemudian pesantren yang di Langitan Tuban. Ada yang pernah mondok di Tuban nggak sih? Di Langitan? Ada ya? Nanti kita ngobrol. Ini saya kemput karena cuma tentang biografi doang. Nanti mah pas ngaji ya kita pelan-pelan. Kayak biasa kayak kita ngaji Safina. Ini hanya biografi aja. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyain atau apa, ngobrolnya sambil ngopi aja, sambil santai. Kita tutup pakai doa dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dinni wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal mu'afata wal yaqin was sabata 'alal haqq wal wafata 'alal islam wal masira ilal jannah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'al hadha ijtima'an marhuman wa mahbuban wa la taj'al hadha tafarruqan madluman wa mazmuman. Allahumma ya Ghani ya Hamid
ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alan lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.